Septironistorus dengan NIM 2236100014. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang just in time. Yang pertama ada definisi. Sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya ada konsep just in time. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Selanjutnya ada konteks of just in time. Yang pertama ada just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cabang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Yang kedua adalah just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya ada tujuan just in time. Yang pertama adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Yang kedua untuk perhitungan serta kerjasama yang baik antara penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapat menghambat proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya ada perhatian pemasok. Keberhasilan kemitraan just in time perhatian pemasok meliputi yang pertama diversifikasi, yang kedua penjadwalan, yang ketiga perubahan, yang keempat kualitas, yang kelima ukuran lot. Selanjutnya ada keuntungan just in time. Keuntungan just in time yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan, atau diretur kembali. Selanjutnya ada kelemahan just in time. Yang pertama, satu kelemahan sistem just in time adalah tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Yang kedua, oleh karena itu, di samping konsep just in time menghasilkan benefit yang tinggi karena aktivitas efisiensi biaya, namun diiringi dengan resiko yang tinggi pula. Pilihan ini tentu saja harus membuat perusahaan berpikir lebih komprehensif sehingga perusahaan dapat mengantisipasi segala kemungkinan untuk meminimalisir resiko. Selanjutnya adalah contoh just in time pada perusahaan. Contoh perusahaannya pada Toyota. Toyota adalah salah satu contoh perusahaan yang menerapkan sistem just in time dengan sukses. Strategi produksi Toyota yaitu tidak memproses bahan baku untuk dirakit dan diproduksi sampai pesanan benar-benar diterima dan produk tersebut benar-benar siap untuk diproduksi. Mereka menggunakan Kanban system sebagai penerapan metode JIT. Dengan sistem just in time, Toyota mampu menjaga jumlah minimum persediaan mereka. Hal ini berarti biaya operasional yang dihasilkan jauh lebih rendah. Dengan metode just in time, Toyota juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan tanpa harus khawatir tentang membuang ataupun menimbun persediaan yang mahal. Perkenalkan, nama saya Novita Wijanti. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai just in time. Contoh penerapan just in time. Sistem atau konsep just in time merupakan improvement yang berlangsung terus-menerus yang berorientasi proses untuk
menghilangkan pemborosan atau meningkatkan produktivitas. Namun dalam penerapan konsep just in time ternyata ditemukan oleh masing-masing perusahaan berbeda-beda, namun ada beberapa yang mirip. Hal tersebut dapat ditemukan pada PT Kubota Indonesia, PT Bina Guna Kimia, PT Holiveri Sakti, dan PT Jamu Indonesia Simona. Penelitian yang menggunakan metode studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala potensial dalam implementasi konsep atau sistem produksi just-in-time manufacturing. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke perusahaan serta melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview dengan pihak perusahaan. Data yang diperoleh dalam studi kasus ini dianalisis dengan cara relying on theoretical proportions, yaitu berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh pada teori yang terkait dengan implementasi konsep just in time, serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan just in time. Selanjutnya, data-data yang telah ada dianalisis dengan menggunakan root cause analysis atau RRCA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala potensial dalam mengimplementasikan sistem just in time pada keempat perusahaan tersebut hampir sama, yaitu masih ada stok, supplier, cycle time, kecepatan informasi, perubahan order, serta kondisi ekonomi, di mana kendala-kendala ini turut mempengaruhi implementasi konsep atau sistem just in time pada keempat perusahaan tersebut, sehingga konsep atau sistem just in time sulit untuk diterapkan secara utuh. Berdasarkan metode penilaian keefektifan just in time, dapat dilihat bahwa rata-rata sampel telah mengaplikasikan sistem just in time secara efektif, meskipun sistem just in time ini belum satunya diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Untuk itu, sistem just in time harus memperketat penggunaan total quality control untuk menurunkan defect sehingga perusahaan bisa meminimalisir stok di gudang, serta untuk menjamin kesuksesan sistem just in time. Perusahaan juga harus menjalin hubungan yang baik dengan supplier dan customer untuk bersama-sama menghilangkan pemborosan. Selain itu, untuk meningkatkan kecepatan pelayanan order konsumen, perusahaan harus menurunkan manufacturing setup time. Dengan demikian diharapkan konsep atau sistem just in time dapat diimplementasikan secara utuh sesuai dengan konsep aslinya. Just in time dan proses produksi. Dalam proses produksi just in time diperlukan ketelitian untuk memperkirakan juga merencanakan jadwal produksi, untuk mulai dari jadwal pembelian bahan produksi, jadwal kapan dan bahan akan sampai di gudang, jadwal produksi, jadwal produk akan siap, hingga jadwal kapan produksi hasil produksi akan dikirim dan sampai ke tangan pembeli. Untuk merencanakan semua ini, perusahaan perlu menggunakan bantuan dari perangkat lunak atau software untuk dapat merencanakan semua jadwal produksi yang ada di dalamnya, juga termasuk mengeluarkan pesanan dan mengendalikan jumlah persediaan yang ada di gudang. Kebenaran dan ketetapan waktu selama pengiriman bahan produksi akan sangat diperhatikan sama melakukan manajemen just in time. Jika salah satu sektor terjadi keterlambatan, maka ini akan menjadi masalah juga untuk sektor-sektor lainnya. Contoh dalam proses produksi. Toyota Production System. Toyota adalah salah satu perusahaan yang paling terkenal menerapkan just in time dan sistem produksinya. Dalam Toyota Production System, Toyota hanya menerima bahan mentah di pabrik ketika sudah siap untuk mulai membuat mobil. Toyota juga hanya menyimpan sejumlah kecil bahan baku di setiap stasiun produksi. Kesimpulannya adalah, just in time adalah sistem produksi yang hanya melakukan produksi saat ada permintaan dari pelanggan. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dengan produk berkualitas dan biaya yang rendah. Beberapa cara untuk menerapkan
Just in time adalah mengurangi persediaan, membangun hubungan yang baik dengan pemasok, meningkatkan keikutsertaan pekerja, membuat pelabuhan berfokus pada konsumen. Halo, saya Tirani. Saya ingin menjelaskan tentang JIT dan pembelian bahan. Pengertiannya, Just in time atau JIT adalah sebuah filosofi manajemen produksi yang bertujuan meminimalkan pemborosan dalam semua aspek produksi. Dalam konteks pembelian bahan, JIT berarti membeli bahan baku persis pada saat dibutuhkan untuk proses produksi, tidak lebih atau kurang. Selanjutnya ada prinsip dasar JIT dalam pembelian bahan. Yang pertama, pembelian kecil dan sering, yaitu bahan baku dibeli dalam jumlah kecil tetapi lebih sering untuk memenuhi kebutuhan produksi yang sesungguhnya. Hal ini mengurangi biaya penyimpanan dan kerusakan barang. Yang kedua, ada hubungan baik dengan pemasok. Seperti perusahaan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan pasokan yang tepat dan berkualitas. Yang ketiga, pengurangan persediaan, yaitu dengan menerapkan JIT, perusahaan berupaya untuk meminimalkan jumlah persediaan bahan baku yang disimpan. Yang keempat, yaitu sistem informasi yang akurat atau sistem informasi yang baik sangat penting untuk memantau permintaan, persediaan, dan pengiriman bahan baku. Adapun 4 manfaat JIT dalam pembelian bahan. Yang pertama, mengurangi biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya terkait dengan persediaan yang berlebihan. Yang kedua, fokus pada produksi yang berkelanjutan, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kualitas. Yang ketiga, proses produksi menjadi lebih lancar karena bahan baku selalu tersedia tepat waktu. Yang keempat, perusahaan menjadi lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Ada contoh penerapan JIT dalam pembelian bahan. Yang pertama itu industri otomotif. Komponen mobil tiba di lini perakitan tepat pada saat dibutuhkan. Yang kedua itu industri makanan dan minuman. Bahan baku segar tiba tepat sebelum diolah menjadi produk jadi. Bagaimana JIT bekerja dalam pembelian bahan? Yang pertama, perusahaan membuat perencanaan produksi yang detail, termasuk jumlah dan jenis bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, pesanan bahan baku dikirim ke pemasok berdasarkan perencanaan produksi. Yang ketiga, pemasok mengirimkan bahan baku tepat waktu sesuai dengan pesanan. Yang keempat, bahan baku diterima dan langsung digunakan dalam proses produksi. Tantangan dalam menerapkan JIT yaitu ketergantungan pada pemasok, perubahan permintaan, dan biaya setup. Kesimpulannya yaitu, JIT adalah pendekatan yang efektif untuk mengoptimalkan proses pembelian bahan baku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip JIT, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, kualitas produk yang lebih baik, dan biaya produksi yang lebih rendah. Namun, penerapan JIT memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan dari seluruh organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi mengenai JIT dan proses produksi. Yang pertama ada pengertian, yaitu JIT atau Just in Time adalah sebuah filosofi manajemen produksi yang bertujuan meminimalkan pemborosan dalam semua aspek produksi. Dalam konsep JIT, barang atau jasa hanya diproduksi sesuai dengan permintaan dan pada saat yang dibutuhkan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas dalam proses produksi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar JIT atau Just in Time. Yang pertama ada produksi sesuai permintaan, yaitu menghindari kelebihan produksi dengan memproduksi hanya sesuai dengan pesanan. Yang kedua, pengurangan waktu tunggu, yaitu meminimalkan waktu antara suatu proses dengan proses lainnya. Yang ketiga, ada pengurangan ukuran batch, membuat ukuran produksi sekecil mungkin untuk mengurangi waktu setup mesin dan mengurangi jumlah produk yang rusak. Dan yang keempat, ada perbaikan terus-menerus, selalu mencari cara untuk meningkatkan proses produksi. Dan yang terakhir ada kelima, yaitu ketertiban karyawan.
Semua karyawan terlibat dalam proses perbaikan dan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada hubungan JIT dengan proses produksi. JIT memiliki dampak yang signifikan pada seluruh aspek proses produksi termasuk perencanaan produk, yaitu lebih detail dan akurat. Tata letak pabrik dirancang untuk meminimalkan jarak tempuh material. Sistem pengendalian kualitas fokus pada pencegahan cacat. Pemeliharaan perawatan dilakukan secara preventif. Manajemen rantai pasok, kerjasama yang erat dengan pemasok. Selanjutnya ada manfaat penerapan JIT. Pengurangan biaya, yaitu mengurangi biaya persediaan, biaya produksi, dan biaya terkait lainnya. Yang kedua ada peningkatan kualitas, yaitu fokus pada pencegahan cacat sejak awal. Peningkatan efisiensi, yaitu meminimalkan waktu tunggu dan gerakan yang tidak perlu. Dan yang terakhir ada peningkatan fleksibilitas, mampu merespon perubahan permintaan pasar dengan cepat. Selanjutnya ada contoh penerapan JIT, yaitu industri makanan. Perusahaan makanan cepat saji sering menerapkan JIT untuk memastikan bahan baku agar segar selalu tersedia. Yang kedua, industri elektronik. Produsen gadget terus-menerus berinovasi sehingga JIT memungkinkan mereka untuk fleksibel dalam menghadapi perubahan desain produk. Selanjutnya ada tantangan JIT, yaitu membutuhkan perubahan budaya. JIT membutuhkan perubahan cara berpikir dan bekerja dari seluruh karyawannya. Yang kedua, rentan terhadap gangguan. Gangguan pada rantai pasok dapat mengganggu produksi. Dan yang ketiga, membutuhkan investasi awal, yaitu implementasi JIT seringkali membutuhkan investasi dalam teknologi dan pelatihan karyawannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu JIT adalah sebuah pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam produksi. Namun, keberhasilan penerapan JIT sangat tergantung pada komitmen manajemen dan seluruh karyawan. Saya akan menjelaskan materi mengenai JIT dan pelanggan. Yang pertama ada pengertian, yaitu Just in time atau JIT bukan hanya sekedar metode produksi yang efisien, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap hubungan perusahaan dengan pelanggan. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana JIT mempengaruhi akuntansi biaya dan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada hubungan JIT dan pelanggan. JIT dengan fokusnya pada produksi sesuai permintaan menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama ada responsivitas yang lebih tinggi, yaitu dengan persediaan yang minimal, perusahaan dapat lebih cepat merespon perubahan permintaan pelanggan. Ini berarti pesanan dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua ada kualitas produk yang lebih baik, yaitu fokus pada perbaikan terus-menerus. Dalam JIT mendorong peningkatan kualitas produk. Pelanggan pun akan lebih puas dengan produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada fleksibilitas yang lebih besar, yaitu perusahaan yang menerapkan JIT lebih mudah beradaptasi dengan perusahaan preferensi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu hubungan yang lebih kolaboratif, yaitu JIT mendorong perusahaan untuk bekerja sama dengan pelanggan dalam perencanaan produksi. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan. Selanjutnya ada contoh penerapan JIT dalam hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada industri makanan cepat saji, yaitu restoran cepat saji sering menggunakan JIT untuk memastikan bahan baku selalu segar. Hal ini meningkatkan kualitas makanan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada industri fashion, yaitu perusahaan fashion cepat menggunakan JIT untuk mengikuti tren terbaru. Demikian, mereka dapat menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan dan pertimbangan. Tantangan dan pertimbangan ada 3. Yang pertama perencanaan yang matang.
JIT membutuhkan perencanaan yang sangat baik, terutama dalam mengelola permintaan pelanggan yang lebih fluktuatif. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok, yaitu keterlambatan pengiriman dari pemasok dapat mengganggu produksi. Dan yang ketiga yaitu biaya implementasi. Implementasi JIT membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu JIT bukan hanya sekedar tentang efisiensi produksi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan memahami bagaimana JIT mempengaruhi akuntansi biaya dan hubungan dengan pelanggan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Terima kasih. Halo semuanya, aku Astra Melia di sini ingin melanjutkan materi tentang backflash costing. Backflash costing adalah metode akuntansi yang menyederhanakan pencatatan biaya produksi dengan menghitung dan mengalokasikan biaya hanya pada akhir proses produksi atau setelah produk selesai diproduksi. Dalam sistem ini, biaya-biaya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik tidak dicatat pada setiap tahap produksi, melainkan dihitung dan dicatat dalam satu langkah setelah barang jadi. Metode ini sering digunakan dalam sistem produksi just in time atau JIT, di mana produk diproduksi hanya ketika ada permintaan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menyimpan persediaan yang berlebihan. Backflash costing memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pencatatan biaya yang rumit selama proses produksi. Di sini ada studi kasusnya, yaitu perusahaan XYZ memproduksi meja dengan sistem JIT, yaitu mereka menggunakan bahan baku berupa kayu dan lem. Tidak ada persediaan bahan baku yang disimpan lama karena perusahaan hanya membeli bahan baku sesuai kebutuhan produksi. Di sini ada proses produksinya, yaitu yang pertama, kayu dan lem dibeli sesuai kebutuhan untuk memproduksi 1000 unit meja. Dan yang kedua, proses dimulai dan selesai dalam waktu 1 minggu. Dan yang ketiga, setelah proses selesai, seluruh meja langsung dijual ke pelanggan. Di sini ada alokasi biaya, yaitu setelah 1000 meja selesai diproduksi, total biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik baru dialokasikan ke seluruh produk. Rumusnya yaitu biaya per unit sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit yang diproduksi. Jika total biaya produksi adalah 100 juta, maka biaya per unitnya adalah 100 juta per unit sama dengan 100 juta dibagi 1000 unit. Persediaan produk jadi dicatat sebesar 100 juta. Jika semua produk terjual, biaya ini langsung dicatat sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya di sini ada kelebihannya, yaitu yang pertama, mengurangi waktu dan biaya administrasi karena tidak perlu mencatat setiap transaksi selama produksi. Dan yang kedua, cocok untuk perusahaan yang memproduksi berdasarkan permintaan pelanggan dengan sistem JIT. Selanjutnya yaitu ada kekurangannya. Di sini ada 2, yaitu yang pertama, kurang cocok untuk perusahaan dengan persediaan besar atau proses produksi yang kompleks. Dan yang kedua, tidak memberikan detail biaya di setiap tahapan produksi. Dan kesimpulan dari materi ini adalah backflash costing adalah metode yang efisien untuk lingkungan produksi yang sederhana, cepat, dan memiliki sedikit inventaris. Namun, untuk perusahaan dengan proses yang lebih kompleks, dengan metode ini mungkin tidak memadai karena kurang memberikan visibilitas biaya di setiap tahap produksi.